Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Bang, untuk kedatangan ke Polda sendiri seperti apa Bang? Ya, sesuai dengan yang kita sampaikan tadi malam, bahwa kedatangan kita ke sini untuk memastikan sesuai informasi dari SPKT Polda Metro bahwa LP yang kita laporkan sudah didisposisi ke Subdit Kamnek. Makanya kita akan masuk ke dalam untuk mendengarkan penjelasan dari Kamnek terkait apakah sudah dicabut atau tidak oleh saudara Ahmad Rida ya. Kan sedangkan kemarin kan katanya untuk dicabut ya Bang, udah ada perdamaian gitu, mungkin tanggapannya seperti apa? Itu kan berhubungan dengan organisasi kedaerahannya ya, dan organisasi kedaerahan KKSS itu bukan hanya KKS aja, ada organisasi kedaerahan lain, dan selaku pelapor belum juga melakukan pencabutan. Seandainya pun dicabut, seperti saya bilang kok ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Seandainya pun dibutuhkan pelapor lagi, ini kita sudah bawa orang dari asli Bugis Makassar atau Makassar Bugis, Pak Haji Edi namanya, untuk melanjutkan laporan tersebut. Tapi catatannya adalah ini bukan delik aduan. Kalau dari pihak kepolisian prinsipnya akan melanjutkan laporannya, ya mereka akan melanjutkan gitu loh. Terlepas ini memenuhi unsur atau enggak, itu urusan lain. Biarlah pihak kepolisian selaku penegak hukum yang akan menilai itu. Kita dengan didatangkan ahli bahasa, ahli acara pidana atau ahli hukum pidana untuk membuat terang perkara ini gitu. Berarti laporannya apa nih Bang? Laporannya sebagaimana pasal 156 ya yang KUHP. Coba kemarin kita juntukan, tapi untuk sementara belum bisa masuk berhubungan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis gitu loh. Artinya kita tetap adanya perdamaian, ya kita apresiasi juga, tapi juga kita menghormati juga dong proses hukum yang sedang berjalan. Bang, nanti lebih lanjut kita bicarakan ya Bang, apa artinya terus melanjutkan laporan karena Denny Sumargo tidak menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Farhad dan semua orang-orang Bugis Makassar, atau seperti apa Bang? Sebenarnya yang kita laporkan ini berhubungan dengan ras dan etnis, bukan pribadi daripada Farhad Abbas. Tapi setidak-tidaknya karena itu yang melatar belakangi, seharusnya ketua KKSS ini seharusnya bijak memanggil keduanya. Nah, ketika teman-teman wartawan menanyakan tentang perdamaian, itu kita apresiasi dong. Kita bukan memprovokasi untuk memecah belah, enggak. Kita sesuai prosedur yang berlaku, proses hukum kita hormati, proses adanya perdamaian di dalam atau di organisasi kedaerahan yang kita hormati juga. Seperti itu. Artinya kemarin pertemuan itu masih kurang tanpa kehadiran Farhad Abbas sendiri ya Bang, atau orang-orang Makassar dan Bugis. Ya, saya bilang seharusnya lebih bijaknya ketua KKSS menghadirkan kedua belah pihak. Walaupun ini menyangkut ras dan etnis, latar belakangnya karena masalah Pak Farhad dan Densu gitu loh. Jadi kita tarik ulur ke situ. Walaupun diulur ke belakang lagi, latar belakangnya adalah masalah donasi Agus. Ya gitu kita kesampingkan lah karena itu urusan yang lain ya gitu. Berarti bisa dibilang Bang itu pertemuan tidak sah atau gimana Bang? Pertemuan itu kan sifatnya antar masyarakat, antar organisasi, nggak ada istilah sah atau tidak sahnya gitu loh. Densu minta maaf ke ketua organisasi, ke KKSS, ya sah-sah saja. Terlepas saya nggak bermaksud melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum atau menyebabkan keresahan dalam masyarakat, ya itu nanti pihak kepolisian yang menilai, kita hormati daripada proses penegakan hukum yang sudah kita laporkan. Bang, banyak netizen yang bilang dengan adanya pelaporan ini pansos gitu dan lain-lain, mungkin tanggapan Abang seperti apa? Dari kemarin saya sudah sampaikan, urusan netizen menganggap pansos atau tidak pansos urusan lain. Kita urusan penegakan hukum pro justisia, pihak kepolisian yang akan menilai
nantinya masuk unsur apa tidak. Harapan saya Densu dipanggil, harapan saya Ketua Adat dipanggil, harapan saya Pak Farhad juga dipanggil untuk menyelesaikan. Artinya harapan kita, tentu harapan masyarakat juga terjadi perdamaian antar suku dan bukan untuk memecah belah suku sebagaimana yang digaungkan pada awalnya. Tapi jangan dikesampingkan bahwa tindakan yang dilakukan Densu berpotensi memecah belah ras dan etnis. Karena bahasa menantang disebutkan dengan jelas etnis Makassar dan etnis Bugis di situ. Karena ini jadi presiden buruk ke depannya. Ya. Jadi untuk sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Kita nggak ingin melebar kemana-mana, tidak. Sesuai dengan harapan dan sesuai dengan proses hukum yang telah berjalan. Lu udah ada komunikasi dengan Ahmad sendiri, Pak Ahmad sendiri terkait laporannya? Dengan siapa? Pak Ahmad Rida. Ahmad Rida sendiri udah ada komunikasi sejauh ini? Kita udah sampaikan kemarin juga. Ahmad Rida belum ada komunikasi dan belum ada berita acara. Seandainya dicabut, ada berita acara dan ke pengacaranya juga harus dilayangkan bukti pencabutan kuasa. Ini belum ada. Informasi, hanya informasi bentuknya bahwa Ahmad Rida menyampaikan akan mencabut kuasa, tapi sampai sekarang belum ada bukti secara tertulis karena dia buat kuasa secara tertulis. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Ketika akan bikin LP baru lagi, Bang. Nah, itu teknis, makanya kita tanya ke pihak kepolisian dan saya tegaskan di situ ini adalah delik, bukan delik aduan tapi delik biasa. Pihak kepolisian yang nanti akan menindaklanjuti. Jadi saya tekankan di situ, tolong hormati proses penegakan hukum yang sudah ada. Kita serahkan kepada yang berwajib. Gitu ya. Oke, Bang. Nanti aja pas Boleh tambahin ya Pak Haji gimana hari ini? Pak Haji Edi. Tambahin. Adik, Mama kalau memang mau digantikan itu pelaporannya dengan Ahmad Riyadi. Saya bersedia Pak, karena saya Bugis Makassar asli. Dan saya memang aliansi Makassar. Ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Kayak gimana Bang tadi hasilnya di Bali? Itu ya tadi jadi orang jalan ya, perkenalkan nama saya Rabu Pagani. Kami adalah tim kuasa hukumnya dari Aliansi Bugis Makassar. Baru saja kami mendapatkan konfirmasi dari penyidik unit 2 Kamnek bahwa Ahmad Rida saat ini belum mencabut laporan tersebut dan saat ini posisinya itu masih baru didisposisi ke unit Kamnek, jadi belum ditindaklanjuti oleh unit Kamnek. Dan yang perlu ditegaskan terkait dengan Ahmad Rida akan mencabut kuasa tersebut itu tidak jadi masalah. Yang disampaikan tadi oleh penyidik, kenapa tidak menjadi masalah? Karena Ahmad Rida itu dia hanya yang dikuasakan oleh Aliansi Bugis Makassar. Jadi apabila nanti dia mencabut, tetap laporan berjalan, akan dipanggil Aliansi Bugis Makassar untuk melanjutkan laporan tersebut. Artinya walaupun Ahmad Rida mencabut tidak berpengaruh atas laporan sudah masuk itu? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena seandainya pun dibutuhkan laporan lain untuk selaku kuasa, kita udah bawa Pak Edi untuk melaporkan lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini. Tadi mau sampaikan? Ya, sedikit. Pak Haji. Saya Aliansi Bugis Makassar harus tetap lanjut. Kenapa dilanjutkan Pak Haji? Karena memang pernyataannya itu saya tidak setuju Pak. Apa yang dirugikan apa Pak Haji ini? Ngelihat Denny Sumargo kemarin. Yang dirugikan kan kita mau pecah belai Bugis Makassar, provokator gitu. Sedangkan leluhur kita nggak pernah pecah belah itu Bugis Makassar Pak. Dulu Pak. Selalu menjadi Satu menjadi satu. Berarti Bapak ngelihat Bang Denny itu sebagai provokator yang bisa memecahkan. Ya. Karena Bugis dan Makassar. Karena Bugis dan Makassar Selalu bersatu untuk selama-lamanya. Selamanya. Itu aja. Gimana Pak? Yang jelas di sini laporan yang masuk di BMD ini adalah Aliansi Bugis Makassar.
yang mengkuasakan untuk pelapornya itu Ahmad Rida. Jadi tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi lain selain Aliansi Bugis Makassar. Oke, Ya, udah. udah cukup? Cukup ya. Saya kesimpulan terakhir dulu, Bang. Sebenarnya ini udah jelas kok prosesnya. Proses hukum tetap berjalan. Seandainya pun ada mediasi di luar, ada perdamaian, ya silakan saja. Harapan kita tadi, kalau memang kepala atau ketua KKSS ini fire di situ, ya harus memanggil semua pihak yang berkepentingan atau bersangkut dengan permasalahan ras dan etnis ini. Jangan sepihak seperti itu. Walaupun saya bilang tadi proses hukum tetap akan berjalan agar tidak terjadi presiden buruk di kemudian hari. Orang secara sembarangan menyampaikan atau membawa ras dan etnis ketika menantang orang lain. Akhirnya ranah pribadi jadinya ranah sosial yang menyangkut perpecahan antar ras dan etnis. Sekian dari saya. Ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.